Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etika. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Dwi Setia Wijaya, yang kedua Burhan Kurniawan, yang terakhir saya sendiri Rizky Trilarasati. Baiklah, kita akan memasuki teori yang pertama. Teori pertama yang dikemukakan oleh John Locke yang diberi nama teori tabula rasa, yang mengatakan bahwa ketika anak lahir diumpamakan sebagai kertas buram yang putih, tidak ada tulisan, goresan, atau bahkan apapun. Jadi jiwa anak masih bersih dari pengaruh keturunan, sehingga pendidikan dan pengalaman dapat dibentuk sesuai kehendaknya. Yang kedua yaitu teori dari Jean-Jacques yang berpendapat bahwa semua orang ketika dilahirkan mempunyai dasar-dasar moral yang baik. Teori ini dikenal dengan istilah noble savage yang menerangkan segi moral, hal-hal yang berkenaan dengan baik dan buruk, dengan menitik beratkan pada faktor keturunan sebagai faktor yang penting terhadap isi kejiwaan dan gambaran kepribadian seseorang. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan hidup manusia dalam jasmani dan rohani. Masa pertama, pada masa ini anak berlatih mengenal dunia lingkungan dengan berbagai macam gerak. Masa kedua, keadaan dunia luar makin dikuasai dan dikenalnya melalui bermain, kemajuan bahasa, dan pertumbuhan kemauannya. Yang masa ketiga yaitu keinginan bermain berkembang menjadi semangat bekerja. Masa keempat, keinginan maju dan memahami kenyataan mencapai puncaknya. Yang terakhir yaitu masa kelima. Pada awal masa pubertas, kelihatan lebih subjektif, kemampuan dan kesadaran dirinya terus meningkat. Tahapan perkembangan hidup manusia. Moralitas. Istilah moral berasal dari kata Latin mos atau moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, dan tata cara kehidupan. Yang kedua, tujuan utama. Tujuan utama diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Yang ketiga itu ibadah Islam, bukanlah hal mistik yang menghubungkan manusia dengan alam gaib, sehingga manusia dianggap mengerjakan sesuatu yang tidak berarti. Yang ketiga itu yang keempat, sholat. Sholat misalnya sebagai sebuah ibadah yang menjadi tiang agama, yang dirancang untuk dapat mencegah manusia dari perbuatan mungkar dan hal yang tidak terpuji. Yang kelima itu zakat, bertujuan untuk membersihkan diri seseorang muslim, hartanya menanamkan benih-benih kebajikan, simpati, dan benevolence, serta mengenali lingkungan sekitar untuk dapat menjalin kasih dan persahabatan. Selanjutnya, faktor pembentuk etika. Yang pertama itu interpretasi hukum. Sistem hukum dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap jiwa dan raga manusia dari berbagai faktor yang dapat menghilangkan eksistensi manusia. Yang kedua itu lingkungan atau organisasi. Tanpa masyarakat, orang tua, saudara, atau teman dan guru, kepribadian seseorang individu tidak dapat berkembang. Demikian pula halnya dengan aspek moral pada anak. Individu. Hal yang masuk dalam kategori antara lain berpengalaman batin seseorang yang juga merupakan faktor bagi terbentuknya perilaku etika bagi seseorang. Selanjutnya, faktor lain, kondisi dan situasi. Koruptif bersifat korupsi atau penyalahgunaan kepercayaan. Dalam pandangan pakar tentang korupsi di atas, bahwa hal itu dikategorikan sebagai bentuk korupsi real karena memenuhi kriteria korupsi yang antara lain: A. Pengkhianatan terhadap kepercayaan. Yang B. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya. Yang C. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. D. Dilakukan dengan rahasia kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu. Dan E. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. F. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lainnya. Dan G. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya.
dan H. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum. Dan terakhir adalah menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi. Selanjutnya pandangan Islam, yaitu sebagai ajang menguji standar iman seseorang dan sebagai bagian dari jihad, karena sesungguhnya sikap taat kepada atasan telah menjebaknya terlibat dalam persekongkolan penipuan terhadap negara. Contoh kejadiannya yaitu pada suatu suasana dilematis dihadapkan pada kondisi yang berat untuk memilih antara mengikuti atasannya dengan mengorbankan prinsip nilai atau moral yang selama ini diyakininya, atau ia mempertahankan standar nilai atau moral yang ia miliki. Sekian presentasi dari kelompok 4. Thank you. Terima kasih.